menjelang jam 4 sore di bulan puasa, pada umumnya di antara kita keluar untuk ngabuburit ataupun juga untuk mencari takjil. Ya memang itu di dekat rumah saya ada pasar takjil atau pusat jajanan takjil. Ya. Di sana dijual berbagai macam takjil, mulai dari kolak yang biasanya ada di bulan puasa, kemudian es buah, es sirup, jajanan yang berasa manis, gurih, ya, ataupun gorengan-gorengan yang tentu saja disukai oleh orang Indonesia, ya. Rasa kriuknya dan rasa gurihnya serta bercampur rasa manis juga sangat enak sekali dinikmati. Dan itu adalah berbagai macam bentuk takjil yang ada saat ini yang diburu orang di saat ngabuburit menjelang buka puasa, ya. Tetapi ada bahaya di balik konsumsi takjil tersebut, ya, karena saat ini banyak takjil yang diproduksi dengan menggunakan 3 bahan baku yang berisiko terhadap kesehatan kita. 3 bahan baku itu apa saja? Yang pertama adalah tepung terigu serbaguna atau tepung terigu putih. Mengapa ini berbahaya? Karena tepung terigu ini termasuk jenis karbohidrat simple, ya, yang sudah diproses sebenarnya. Semakin panjang prosesnya, semakin berbahaya bagi tubuh kita. Dan tepung terigu ini berasal dari gandum yang diproses, dibersihkan seratnya, dibersihkan vitaminnya juga, sehingga warnanya pun juga diproses juga sehingga menjadi lebih putih dan mungkin lebih enak rasanya jadinya, ya. Dan ketika tepung terigu itu masuk di dalam tubuh kita sebagai jajanan takjil, maka tepung terigu ini akan mudah diubah menjadi gula darah. Nah, gula darah yang cepat tinggi di dalam tubuh kita diimbangi juga dengan produksi insulin yang juga naik, ya. Insulin yang naik itu memiliki sifat selain menurunkan gula secara cepat, dia juga memiliki sifat pertama adalah menstop atau menghentikan pembakaran lemak. Jadi lemak tubuh kita akan berhenti secara cepat, ya. Kemudian yang kedua justru menimbun lemak. Nah, ini akan makin gemuk kan kita, makin obesitas saja jadinya. Kemudian unsur yang kedua, ya, komponen makanan yang kedua adalah pemakaian sirup gula atau gula cair. Nah, gula cair yang beredar saat ini terbanyak adalah gula yang banyak mengandung fruktosa atau gula buah. Ya. Mengapa pedagang banyak menggunakan ini? Karena satu, rasanya lebih manis dari gula biasa. Kedua, harganya relatif murah. Ketiga, mudah disimpan, mudah dibawa, atau penyimpanannya itu lebih awet dibandingkan dengan gula-gula yang lainnya. Nah, itu keuntungan untuk produsen makanan, ya. Tetapi menjadi kerugian bila dikonsumsi secara terus-menerus, apalagi 1 bulan konsumsi seperti itu, maka bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Fruktosa atau gula buah itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, tidak ada satu organ pun, satu sel pun yang bisa mengelola fruktosa atau gula buah itu, kecuali sel liver kita atau sel hati kita. Nah, ketika diproses oleh hati, maka hati langsung menyimpannya dalam bentuk lemak. Karena itu akibatnya timbul perlemakan hati. Hati yang berlemak. Hati yang berlemak itu berbahaya loh. Ditandai dengan perut yang membuncit, kemudian timbulnya resistensi insulin. Akibatnya timbul berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, kencing manis. Kalau sudah ada kencing manis, maka makin parah kencing manisnya. Stroke, gagal ginjal, gagal jantung atau penyakit jantung, bahkan kanker pun bisa terjadi yang diawali dengan perlemakan hati atau hati yang berlemak yang berasal dari konsumsi fruktosa atau gula buah atau gula cair itu, ya. Itu yang berbahaya. Kemudian komponen yang ketiga atau bahan baku ketiga dari makanan itu yang juga berbahaya, berisiko bagi kesehatan adalah trans fat atau lemak trans atau minyak trans. Nah, untuk yang ketiga ini ternyata langsung bisa menimbulkan keradangan bagi tubuh kita. Contoh keradangan bagi tubuh kita adalah yang ringan, kita mudah masuk angin, ya, sering kerokan, mudah capek, letih, otot-otot ini pengennya dipijeti saja, ya, ataupun Anda mudah sariawan, mudah terserang flu. Itu adalah kondisi-kondisi keradangan, ya, dan itu bisa dipicu oleh kebiasaan konsumsi trans fat. Kemudian dampak negatif dari trans fat itu juga adalah dia akan meningkatkan LDL atau lemak jahat, dan ironinya dia justru menurunkan HDL. Lemak jahatnya ditingkatkan, HDL lemak baiknya justru ditekan oleh trans fat ini atau lemak trans ini. Dampaknya
Yang paling fatal beresiko adalah timbulnya serangan jantung karena terjadi penyumbatan pembuluh darah koroner ataupun stroke karena penyumbatan darah di otak. Nah, itu gara-gara kebiasaan konsumsi trans fat yang sekarang ini banyak sekali di makanan-makanan kekinian. Junk food banyak mengandung trans fat. Tidak hanya trans fat, sebenarnya 3 tadi itu, tepung terigu yang sudah diolah, yang serbaguna, yang putih, kemudian gula cair yang banyak mengandung fruktosa, dan yang ketiga trans fat. Dan sekarang juga merambah di takjil, di makanan di bulan puasa ini. Karena itu hati-hati ketika konsumsi takjil. Atau sebaiknya Anda bikin sendiri takjil di rumah. Karena dengan demikian Anda tahu bahan-bahannya dan Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih tradisional, ya, sehingga lebih aman bagi kesehatan Anda. Oke, itu penjelasan saya mengenai hati-hati konsumsi takjil ya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi hati-hati ya. Jangan biasakanlah. Ya, sesekali it's okay lah. Ya, tapi kalau 1 bulan konsumsi begitu terus, maka yang terjadi mungkin tekanan darah Anda akan naik, kemudian kencing manis Anda juga akan naik, makin obesitas. Nah, padahal puasa itu justru bisa mengatasi berbagai macam penyakit, tapi ini justru akan menghilangkan makna atau manfaat dari puasa. Oke, bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya ya. Mungkin itu sebagai amalan bagi kita di bulan puasa. Ya, sekali lagi bila bermanfaat, bagikan. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.